Jiwa yang terpilih. Jika kamu sedang menonton ini sekarang, ketahuilah, kamu bukanlah jiwa biasa yang sekedar lewat di dunia. Hidup yang kamu jalani tak pernah mudah. Setiap langkahmu seolah menggores luka, setiap malam membawa air mata yang jatuh diam-diam tanpa ada yang benar-benar peduli. Tapi justru dari luka-luka itulah lahir tanda-tanda agung. Tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang luar biasa besar. Dengarkan dengan sepenuh jiwa. Ada energi kekayaan besar bahkan tak terbayangkan yang sedang bergerak mendekat. Bukan karena kamu hanya beruntung secara kebetulan, tapi karena kamu adalah bagian dari jalur takdir ilahi yang telah ditentukan jauh sebelum kamu dilahirkan. Ini bukan janji manis manusia. Ini adalah sinyal kuat dari semesta bahwa 2 Agustus 2025 bukan tanggal sembarangan. Itu adalah titik balik besar yang telah tertulis dalam lembaran langit. Dan jika tubuhmu merinding saat mendengarnya, jangan anggap enteng. Itu adalah panggilan jiwa dari takdirmu sendiri. Jiwa yang terpilih. Tanyakan hal ini dalam keheningan batinmu. Mengapa belakangan ini kamu merasa seperti sedang diperhatikan dari sesuatu yang tak kasat mata? Mengapa setiap angka, mimpi atau kejadian kecil tiba-tiba terasa saling berkaitan? Dan mengapa kamu merasa seperti waktu semakin mendesak, seolah ada suara lembut dari dalam yang tak henti berbisik? Semua itu bukan ilusi. Itu adalah sinyal halus dari dimensi spiritual yang memanggilmu masuk ke dalam arus kelimpahan besar. Tapi hanya mereka yang benar-benar terjaga dan siap secara batin yang mampu menangkap getaran ini. 2 Agustus bukan hanya angka pada kalender, itu adalah gerbang yang sedang terbuka lebar. Bukan hanya untuk menerima limpahan materi, tapi juga tanggung jawab dan misi besar yang harus kamu jalani. Kamu akan diangkat, dijadikan titik harapan bagi keluarga dan generasimu, dan mulai menaiki tangga kelimpahan yang hanya diberikan kepada segelintir jiwa yang terpilih oleh langit. Kamu mungkin belum sadar bahwa semua keterpurukan yang pernah kamu alami, pengkhianatan, kehilangan, kesendirian, bahkan saat-saat kamu merasa terasing dari dunia, bukanlah kesialan. Semua itu adalah proses inisiasi rahasia, sebuah ritus diam-diam yang hanya diberikan kepada jiwa yang akan diaktifkan kekuatan sejatinya. Dan sekarang, saat itu datang. Tanggal 2 Agustus 2025, langit akan terbuka. Gerbang keberlimpahan akan tercurah. Hanya mereka yang siap menerima energi, itu yang akan melihat hidupnya berubah secara radikal. Jika kamu masih mendengarkan sampai titik ini, berarti ini adalah pesan yang memang dikirim khusus untukmu. Jangan abaikan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, bila hatimu terasa bergetar, jika jarimu seperti ingin bergerak tanpa alasan yang jelas, tekan like sekarang juga. Itu bukan kebetulan, itu adalah respon alamiah jiwamu terhadap kebenaran yang sedang kamu dengar. Dan subscribe channel ini untuk terus menerima pesan-pesan spiritual penting yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang telah siap. Tulis juga angka 999 di kolom komentar sebagai simbol bahwa kamu percaya. Rezeki besar sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Lihat komentar di video sebelumnya. Mereka dipenuhi energi tinggi. Banyak dari mereka yang menuliskan 999 kini telah memasuki fase keajaiban hidupnya. Kini giliranmu. Mari kita mulai. Bab 1. Energi 2 Agustus, puncak getaran kelimpahan. Energi 2 Agustus bukan hanya peristiwa di permukaan waktu. Ia adalah momen kosmik ketika vibrasi tertinggi dari kelimpahan turun menyelimuti bumi. Inilah saat langit terasa lebih dekat dari biasanya, di mana suara batin bisa terdengar begitu jelas. Pada hari itu, gelombang energi spiritual akan mencapai puncaknya dan hanya mereka yang telah dipersiapkan yang mampu merasakannya. Mereka adalah jiwa-jiwa yang selama ini diuji dalam kesendirian. Jiwa-jiwa yang dibentuk melalui air mata yang tak terlihat, yang hatinya dikeraskan melalui luka yang terus mereka sembunyikan. Kini, mereka akan merasakan tarikan kuat dari dalam dirinya, dorongan yang begitu dalam untuk menciptakan sesuatu, memulai sesuatu, atau meninggalkan sesuatu. Ini bukan sekadar perasaan biasa. Ini adalah instruksi ilahi yang berasal dari blueprint takdir mereka.
Tak semua orang mampu menyadari panggilan ini. Tapi bagi jiwa yang sudah disiapkan, 2 Agustus akan terasa seperti waktu berhenti. Sejenak sebelum hidup berubah secara total. Di balik realitas yang terlihat, ada kekuatan misterius yang sudah bekerja sejak berbulan-bulan lalu. Menyusun pertemuan, mengatur kejadian, dan membisikkan arah melalui intuisi. Dan saat ini, semua energi itu sedang mencapai puncaknya. Seperti badai cahaya yang menerangi kabut ketidaktahuan. Ia membawa pemahaman baru tentang tujuan hidup, arah, perjalanan, dan siapa sebenarnya kamu di balik topeng duniawi. Jiwa-jiwa yang selama ini merasa asing, terbuang, dan tak dimengerti akan menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Karena dalam pusaran energi ini, tersimpan pesan rahasia yang hanya bisa diterima oleh hati yang telah melewati penyucian. Bab 2, pesan dari dimensi cahaya. Mimpi yang kamu alami tadi malam bukan mimpi biasa. Ia bukan sekadar gambaran acak dari pikiran bawah sadar. Itu adalah wahyu simbolik. Sebuah pesan yang dikirim dari dimensi cahaya kepada jiwamu yang sedang bangkit. Ketika tubuhmu terlelap, jiwamu dibawa ke tempat di mana waktu dan logika tidak berlaku. Di sana kamu diberi petunjuk dalam bentuk lambang-lambang, bukan kata-kata. Seperti uang yang muncul tiba-tiba, angka-angka berulang, tangga yang menjulang, atau air yang mengalir jernih. Semua itu adalah bahasa dari semesta yang mencoba memberitahumu bahwa gerbang kelimpahan sudah dekat. Sangat dekat. Jika kamu bangun dengan perasaan aneh, seperti baru saja menyentuh sesuatu yang besar namun tak bisa dijelaskan, itu adalah efek dari getaran mimpi ilahi. Dan mimpi seperti itu hanya hadir kepada jiwa-jiwa yang telah lama bersabar, yang tetap bertahan meski tidak melihat hasil di depan matanya. Simbol dalam mimpimu adalah tanda bahwa kamu sedang diselaraskan. Uang adalah lambang kelimpahan yang segera datang. Angka berulang adalah kode frekuensi spiritual yang sedang menyesuaikan takdirmu. Tangga berarti kamu sedang naik ke level kesadaran dan keberhasilan yang lebih tinggi. Air adalah proses penyucian, tanda bahwa berkahmu akan datang dengan damai dan mengalir seperti sungai kehidupan. Mimpi itu tidak hadir karena kamu tidur. Ia hadir karena jiwamu bangkit. Catat mimpi itu. Renungkan pesannya. Sambut dengan hati yang penuh rasa syukur dan keberanian. Karena ketika semesta sudah mulai berbicara lewat mimpi, itu artinya realitas sedang bersiap mengubah seluruh arah hidupmu. Bab 3. Pernahkah kamu merasa sulit memejamkan mata di malam hari, meskipun tubuhmu lelah dan pikiranmu penat? Atau bahkan kamu terbangun tiba-tiba, tanpa alasan jelas, tepat pada jam-jam tertentu seperti pukul 2 atau 3 dini hari? Jika akhir-akhir ini kamu sering mengalami hal serupa, gelisah saat hendak tidur, terbangun mendadak dengan perasaan tidak tenang, ketahuilah, itu bukan sekadar gangguan tidur biasa. Itu bukan insomnia biasa yang bisa dijelaskan secara medis. Itu adalah panggilan dari rohmu sendiri. Di saat dunia tertidur dalam diam, justru jiwamu yang terjaga. Karena pada jam-jam itu, ketika keheningan meresap hingga ke inti bumi, langit sedang menurunkan sesuatu yang besar ke dalam hidupmu. Alam semesta bekerja dalam keheningan, dan justru dalam keheningan itulah frekuensi ilahi paling kuat diturunkan ke bumi. Itulah waktu paling sakral dalam perjalanan jiwa. Jika kamu terbangun, jangan langsung memejamkan mata kembali. Duduklah sejenak. Rasakan dada yang berdebar, hiruplah napas pelan-pelan, dan biarkan hatimu membuka diri. Karena saat itu, ada berkas cahaya yang mencoba masuk ke dalam dirimu. Ada aliran energi, rezeki, dan pengetahuan spiritual yang tidak bisa diterima saat kamu berada dalam kesadaran biasa. Hanya dalam keheningan itulah transfer itu bisa terjadi. Tak semua orang mendapatkan momen ini. Dan jika kamu mengalaminya, itu tandanya kamu sedang dipilih. Jiwa yang dipilih akan mengalami malam-malam sunyi yang penuh makna. Malam yang kadang mengguncang hati tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Rasanya seperti ada kekuatan agung yang memanggilmu dari balik dimensi realitas, mengajarkanmu sesuatu tanpa kata-kata. Dan ingatlah, rezeki yang paling besar bukan hanya berupa materi, ia bisa datang dalam bentuk perubahan jalan hidup, penyelarasan takdir, atau kebangkitan kekuatan tersembunyi dalam dirimu.
Mungkin ada kata yang akan kamu ucapkan, ide yang akan kamu tulis, atau tindakan kecil yang akan menjadi kunci membuka pintu kelimpahan yang besar. Jangan sia-siakan waktu-waktu itu. Jangan buru-buru menutup kembali mata dan larut dalam tidur. Karena di tengah gelap sesungguhnya kamu sedang disinari oleh cahaya yang tidak terlihat oleh dunia. Gunakan momen itu untuk menuliskan niatmu, mengucapkan syukur, berdoa dalam diam, atau cukup membuka hati dengan satu kalimat sederhana, "Aku siap menerima." Kalimat itu, meskipun lirih dan tak terdengar oleh siapapun, mampu mengaktifkan seluruh jaringan cahaya yang selama ini tertidur dalam dirimu. Ketika kamu hadir dalam kesadaran penuh di waktu-waktu sakral ini, semesta akan menjawab lebih cepat dan lebih dahsyat. Karena rezeki yang sedang disiapkan untukmu bukan sesuatu yang kecil, dan karena besarnya itu, maka jiwamu perlu disejajarkan terlebih dahulu. Jadi jika kamu terbangun malam-malam ini, sambutlah dengan penuh penerimaan, sebab kamu tidak sedang terbangun secara acak. Kamu sedang dipanggil, kamu sedang disiapkan. Inilah waktunya. Bab 4, akhir-akhir ini. Mungkin kamu merasakan perubahan yang tak biasa dalam tubuhmu. Seperti ada getaran halus dari dalam yang sulit dijelaskan. Tubuhmu terasa ringan seolah melayang. Kamu menjadi lebih peka terhadap suara kecil, cahaya lembut, bahkan emosi orang lain yang dulu tak pernah kamu sadari. Jangan buru-buru menganggap ini gangguan. Ini bukan sakit. Ini bukan keanehan yang perlu dikhawatirkan. Ini adalah tanda bahwa seluruh sistem spiritual dalam dirimu sedang mengalami penyelarasan ulang. Tubuhmu tidak hanya berfungsi sebagai alat fisik. Ia mulai membuka diri menjadi saluran energi tinggi yang berasal dari dimensi yang lebih dalam. Sistem sarafmu, aliran darahmu, bahkan detak jantungmu sedang menyesuaikan frekuensinya. Karena kamu akan menerima pancaran energi yang lebih besar dari sebelumnya. Jiwa-jiwa yang sedang dipanggil tidak hanya mengalami kebangkitan dalam pikirannya. Mereka juga merasakannya secara nyata melalui tubuh. Karena seluruh keberadaan mereka, jiwa, raga, dan kesadaran, sedang dibentuk ulang menuju versi yang lebih kuat, lebih utuh, dan lebih sejati. Kamu mungkin merasa lebih mudah menangis tanpa alasan, lebih cepat tersentuh oleh hal-hal kecil, atau lebih cepat tersulut emosi. Itu karena lapisan antara dirimu dan dunia menjadi lebih tipis. Kamu mulai menyatu dengan energi di sekitarmu, merasakan getaran halus dari orang-orang di dekatmu, dan bahkan dari suara semesta itu sendiri. Inilah fase di mana kamu sedang diberi akses untuk menyentuh kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran yang hanya dibuka untuk mereka yang siap menerima tugas besar dan anugerah besar. Sensitivitasmu bukan kelemahan. Justru itu kekuatan terbesarmu, karena hanya mereka yang peka yang mampu membedakan mana bisikan ilahi dan mana kebisingan dunia, dan hanya mereka yang mampu bertahan di tengah guncangan energi ini yang akan mampu menerima berkah besar yang sedang turun perlahan ke bumi. Jika tubuhmu terasa asing bagi dirimu sendiri, jangan khawatir. Kamu sedang dilahirkan kembali, menjadi versi spiritual dirimu yang sejati, tanpa topeng, tanpa perisai, tanpa benteng palsu. Semua yang tidak selaras dalam tubuh dan jiwamu sedang didorong keluar. Dan karena energi 2 Agustus ini sangat kuat, maka prosesnya bisa terasa melelahkan, membuatmu ingin berdiam, menyendiri, atau sekadar membisu dalam keheningan. Ikuti panggilan itu. Tubuhmu tahu, rohmu tahu. Mereka sedang menyelaraskan dirinya agar kamu siap menerima takdir besarmu tanpa halangan. Karena sebelum hujan besar turun, langit selalu terasa berbeda. Dan jika tubuhmu mulai bergetar dari dalam, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa kamu tidak hanya siap menerima kelimpahan, tapi kamu juga siap menjadi saluran kebaikan bagi dunia yang lebih luas. Bab 5. Ketika jiwa ingin menyendiri. Ada saat-saat di mana kamu merasakan dorongan yang begitu kuat untuk menarik diri dari keramaian, menjauh dari hiruk-pikuk dunia, bahkan dari kehadiran orang-orang yang biasanya akrab denganmu. Ini bukan karena kamu sedang menjadi sosok yang dingin atau tertutup. Justru sebaliknya, itulah tanda bahwa ada gerakan halus namun mendalam dari dalam dirimu, suara suci dari jiwamu sendiri, yang tengah mempersiapkan ruang batin untuk menerima sesuatu yang sangat istimewa dan agung.
Pada momen seperti 2 Agustus, semesta membawa arus energi yang sangat tenang namun syarat makna. Gelombang informasi ilahi yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang diam. Dan untuk bisa menangkap pesan halus itu dengan jernih, kamu membutuhkan kesunyian. Kamu butuh ruang tanpa suara-suara asing yang mengganggu. Karena semesta tidak menyampaikan kehendaknya dengan teriakan. Ia hanya berbisik, perlahan dan lembut, dan bisikan itu hanya bisa kamu tangkap saat dunia di sekelilingmu benar-benar menjadi hening. Jika sekarang kamu merasa ingin menjauh, ingin menyendiri, jangan lawan. Itu bukan pelarian dari kenyataan. Itu adalah panggilan untuk kembali pulang ke pusat kekuatanmu. Mereka yang dipilih untuk menjalani perjalanan besar dalam hidup ini akan selalu melalui fase pengasingan spiritual. Fase ketika dunia luar terasa begitu bising, terlalu cepat, terlalu padat. Kamu mulai merasa lelah dengan percakapan kosong. Hiburan yang dulu menyenangkan kini hanya terasa seperti pengalih perhatian. Yang kamu cari kini bukan lagi kesenangan, tapi ketenangan. Ini bukan perubahan, kepribadian, tapi pengembalian dirimu pada jati diri yang sejati. Kamu sedang dibersihkan, dikosongkan, agar energi yang lebih tinggi bisa masuk ke dalam ruang jiwamu. Energi baru itu tidak bisa menyatu dalam jiwa yang masih sibuk, penuh keterikatan, dan berat oleh masa lalu. Fase ini bisa terasa membingungkan, bahkan menyakitkan, karena kamu diminta untuk melepaskan hal-hal yang pernah kamu anggap penting. Bayangkan biji yang harus dikubur dalam tanah yang gelap sebelum bisa bertunas ke permukaan. Begitulah dirimu saat ini, sedang melewati masa senyap agar kelak bisa lahir dalam versi yang jauh lebih kuat. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih senang duduk dalam diam daripada bergabung dalam keramaian, lebih menikmati langit malam daripada notifikasi ponsel, ketahuilah bahwa itu adalah proses alami. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dimurnikan, disiapkan untuk menerima pesan ilahi. Dalam sunyi itulah muncul suara-suara jernih, mungkin berupa dorongan, bisikan ide, atau rasa pasti dalam hati yang bukan berasal dari logika, melainkan lahir dari penyelarasan batin. Dari sanalah langkah hidup berikutnya akan bermula. Maka jangan takut dengan sepi, karena justru di dalam keheningan itu kamu akan mendengar suara takdirmu yang paling tulus, paling terang, dan paling menggetarkan. Dan kini, kamu telah cukup tenang untuk mendengarnya dengan jelas. Bab 6. Ketika angka-angka menjadi bahasa semesta. Pernahkah kamu merasa angka-angka tertentu terus muncul dalam keseharianmu, seperti angka 888, 999, atau 222 yang entah bagaimana selalu hadir berulang-ulang di jam digital, plat kendaraan, jumlah transaksi, atau bahkan muncul dalam mimpimu? Mungkin awalnya kamu menganggapnya kebetulan semata. Namun jika angka-angka itu muncul terlalu sering, itu berarti ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Alam semesta memiliki caranya sendiri untuk berbicara. Ia tak menggunakan kata-kata seperti manusia, melainkan menyampaikan pesan melalui simbol-simbol yang hanya dapat dimengerti oleh hati yang peka dan terbuka. Angka adalah salah satu bentuk bahasa suci semesta, sebuah kode dari dimensi tinggi, yang hanya akan muncul ketika kamu sedang berada sangat dekat dengan momen besar dalam hidupmu. Angka 888 adalah sinyal bahwa kelimpahan, baik secara materi maupun spiritual, tengah mendekat dalam jumlah besar. Semesta sedang menyiapkan aliran rezeki dan berkah untukmu, dalam bentuk yang mungkin belum kamu bayangkan sebelumnya. Sementara angka 999 adalah pertanda bahwa sebuah bab telah usai, dan pintu menuju awal yang baru tengah terbuka lebar. Ini adalah angka transformasi, akhir dari satu perjalanan dan undangan untuk memasuki dimensi hidup yang lebih tinggi. Lalu angka 222 menandakan bahwa kamu sedang berada dalam fase penyelarasan. Apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan doakan sedang disatukan dalam kehendak ilahi untuk menjadi nyata. Tanda-tanda seperti ini tidak diberikan kepada semua orang. Hanya jiwa-jiwa yang siap dan terpilihlah yang akan melihatnya. Semesta tidak membiarkanmu berjalan tanpa arah. Ia menyalakan cahaya-cahaya kecil di sepanjang jalan, dan angka adalah lentera yang menerangi jalanmu saat kamu mulai dekat dengan panggilan tertinggimu. Maka saat angka-angka ini muncul, jangan abaikan. Perhatikan apa yang sedang kamu pikirkan. Saat melihatnya, rasakan emosimu,
Karena saat itu ada pesan langsung yang sedang dikirimkan ke kesadaranmu. Kamu melihat angka itu bukan karena kebetulan, melainkan karena sistem spiritualmu sudah aktif dan frekuensimu telah cukup tinggi untuk menangkap pesan dari alam semesta. Lebih dari sekadar pertanda, angka-angka ini adalah bukti bahwa kamu telah dianggap siap untuk menerima sesuatu yang besar. Ketika kamu benar-benar menerima pesan ini dengan sepenuh hati, kamu akan mulai menyadari sinkronisitas dalam hidupmu. Jalan-jalan yang dulu tertutup mulai terbuka, peluang datang dari arah yang tak terduga, dan kamu merasa terdorong untuk melangkah, walau belum tahu persis tujuannya. Itulah isyarat bahwa semesta sudah menyiapkan jalurmu. Tugasmu hanyalah mengikuti tanda-tanda itu dengan keyakinan penuh. Jangan pernah meragukan pesan-pesan angka tersebut. Mereka bukan khayalan. Mereka adalah bukti bahwa realitas yang lebih tinggi sedang aktif bekerja di balik layar kehidupanmu. Dan jika kamu terus melihatnya, satu hal yang pasti, kelimpahan besar, baik dalam bentuk cinta, kesehatan, uang maupun misi jiwa, sudah sangat dekat. Tinggal satu pertanyaan yang harus kamu jawab dengan jujur. Apakah kamu siap membukakan pintu hidupmu dan menerimanya sepenuhnya? Bab 7. Ada satu fase yang sering tak disadari, namun sangat sakral dalam perjalanan batin seseorang, yakni ketika kamu mulai merasakan syukur yang begitu dalam, meskipun situasi di luar belum menunjukkan perubahan yang berarti. Saat itu, kamu tidak lagi menunggu tanda-tanda nyata untuk merasa bahagia. Kamu tak lagi menggantungkan rasa cukup pada apa yang bisa dihitung, dilihat, atau disentuh. Kamu memilih untuk bersyukur sebelum mukjizat datang mengetuk pintu, dan itu adalah bahasa paling agung yang dikenali oleh semesta dan digetarkan oleh langit. Rasa syukur yang lahir bukan dari pencapaian, tapi dari keyakinan dalam hatimu yang hening, adalah magnet spiritual yang sangat kuat untuk menarik segala bentuk kelimpahan. Tuhan mencatat detak halus dari hatimu yang tulus. Ketika kamu bersyukur tanpa menuntut apa-apa, tanpa mengaitkannya dengan waktu atau hasil, disitulah jiwamu memperlihatkan bahwa ia bukan hanya siap menerima berkah, tetapi juga siap menjaga dan merawatnya. Jiwa seperti itulah yang layak menjadi wadah kekayaan sejati. Di saat kebanyakan orang menunggu keberhasilan terlebih dahulu untuk merasa damai, kamu sudah lebih dulu menciptakan kedamaian dari dalam dirimu. Kamu tak menunggu rezeki untuk tersenyum. Kamu tersenyum seolah rezeki itu sudah dekat, bahkan sudah berada dalam genggamanmu. Dan di sanalah kekuatan keimananmu bekerja secara diam-diam, tapi menggetarkan. Rasa syukur yang tidak bersyarat itulah yang perlahan membuka jalur-jalur energi kehidupan yang sebelumnya seperti tersegel rapat. Apa yang tadinya terasa berat, mulai terasa lebih ringan. Hal-hal yang dulu tampak jauh kini terasa mungkin. Karena dalam dimensi ruhani, bersyukur adalah bentuk kepercayaan tertinggi pada takdir yang telah disiapkan untukmu. Siapapun yang mampu bersyukur dalam kekurangan akan dipeluk oleh limpahan saat kelimpahan itu datang. Kamu sedang menulis ulang kenyataan hidupmu, bukan hanya dengan usaha lahir, tapi dengan getaran jiwamu yang menyatakan, "Aku cukup, aku diberkati, dan karena itu, aku layak menerima lebih." Tuhan tak hanya melihat amal yang tampak di luar, Ia mengintai detak batinmu yang diam-diam menahan tangis, tapi tetap memilih berdoa. Ia melihat bagaimana kamu masih berbagi meski yang kamu punya hanya secuil. Saat seperti itulah langit mulai terbuka perlahan. Maka, jangan terkejut jika dalam waktu dekat, bantuan datang entah dari mana. Rezeki yang dulu kamu lupakan muncul, kembali, atau peluang tak terduga menghampiri. Itu semua bukan kebetulan, bukan keajaiban yang tiba tanpa sebab. Itu adalah hasil dari benih yang kamu tanam diam-diam, dengan rasa syukur yang tak pernah menuntut. Dan kini, tibalah saatnya kamu menuai dengan penuh kemuliaan. Bersiaplah, karena semua ini baru permulaan. Dari perjalanan yang lebih besar, bab 8. Mungkin akhir-akhir ini kamu mulai menyadari ada perubahan yang halus namun nyata. Orang-orang mulai lebih sering menoleh ke arahmu, menyapamu dengan lebih hangat, atau bahkan sengaja mencari keberadaanmu, meski mereka sendiri tak tahu alasannya. Semua itu bukanlah hal biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang bergerak, sesuatu yang tidak terlihat tapi begitu kuat terasa oleh hati mereka.
Ketika energi kelimpahan mulai mengalir di dalam sistem spiritualmu, ia membawa serta perubahan pada auramu. Getaranmu menjadi lebih lembut, lebih hangat, namun juga lebih bercahaya. Mereka yang peka terhadap energi akan mulai merasakannya, walaupun tak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Kamu berubah menjadi seperti cahaya lilin yang menyala di tengah kegelapan, tak bersuara, tapi mampu mengundang kehangatan dan ketenangan bagi siapapun yang mendekat. Inilah yang terjadi saat rezeki dan misi jiwamu mulai menyatu. Energi dalam dirimu bukan hanya menarik perhatian, tapi juga memberikan rasa damai dan aman. Beberapa orang akan tertarik untuk lebih dekat karena merasa nyaman. Ada yang datang membawa pertanyaan, ada pula yang hanya ingin duduk bersamamu mendengarkan suara atau kehadiranmu. Itu karena semesta telah mulai mengaktifkan peran yang lebih dalam hidupmu. Bukan hanya menjadi penerima keberlimpahan, tapi juga penyalur cahaya. Dirimu kini bagaikan sumur yang memancarkan air jernih di tengah padang gersang. Cahaya itu muncul bukan dari kepopuleran, tapi dari kedalaman getaran yang kamu pancarkan. Dan dunia, dengan segala keresahannya, akan datang sendiri mencari ketenangan yang ada dalam auramu. Namun ingat, ini bukan soal disukai banyak orang atau menjadi pusat perhatian. Ini soal frekuensi. Semakin jernih frekuensimu, semakin banyak jiwa-jiwa yang tersesat akan merasa tertarik untuk kembali mendekat. Manusia tidak sedang mencari kehebatan. Mereka mencari hubungan batin. Dan kamu, dengan semua perjalananmu, luka-lukamu, proses pemulihanmu, telah menjadi saluran yang terbuka bagi energi ilahi untuk mengalir. Jadi, bila akhir-akhir ini kamu merasa banyak orang mulai mendekat, sadarilah bahwa ini bukan hal biasa. Kamu telah diaktifkan, dan cahayamu kini tengah memancar untuk dunia yang membutuhkannya. Bab 9. Perhatikan dengan saksama. Rezeki-rezeki kecil yang mulai berdatangan belakangan ini bukanlah peristiwa kebetulan. Mungkin kamu menerima sejumlah uang tanpa diduga, mendapatkan diskon besar padahal tidak kamu cari, atau ditolong orang asing di saat kamu bahkan tak meminta. Sekilas memang tampak sederhana, tapi bagi jiwa yang sadar dan terhubung, itu adalah kode awal bahwa pintu-pintu besar mulai terbuka satu persatu. Semesta punya cara unik untuk memberi isyarat. Ia tak langsung menurunkan hujan keberkahan. Ia mengirim salam pembuka lebih dulu dalam bentuk kecil yang tampak biasa, namun bermakna luar biasa, seolah semesta berkata, "Bersiaplah, ini baru permulaan." Bagi banyak orang mungkin semua itu terlihat sepele, tapi bagi jiwa yang peka, itu adalah undangan spiritual. Karena ketika kamu menyadari dan mensyukuri yang kecil, maka langit akan mempercayakan yang besar. Inilah saatnya untuk mengasah kesadaranmu. Tanyakan dalam hatimu, apakah kamu cukup sadar untuk mengenalinya sebagai tanda? Apakah kamu cukup rendah hati untuk menerimanya tanpa meremehkan nilainya? Banyak orang melewatkan fase penting ini karena menunggu yang besar. Padahal semesta selalu menguji dari hal terkecil, seperti hemat Rp5.000 atau dibantu membuka jalan di tengah kemacetan. Jika kamu bisa mengucapkan terima kasih dalam hatimu atas hal sekecil itu, kamu telah membuka gerbang rezeki yang lebih besar. Rezeki sejati tidak selalu berbentuk angka besar. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan, batin, pelukan hangat, atau bahkan peluang yang tak kamu kira. Inilah momen di mana semesta mulai menggoda hatimu dengan rasa cukup dari arah yang tak kamu duga. Layaknya rintik hujan yang menjadi pertanda badai berkah akan turun. Dan bila kamu menjaga kesadaran, tetap merendahkan hati, serta melantunkan syukur dalam diam, maka rezeki besar akan datang bukan sekadar mengisi ruang hidupmu, tapi membanjirinya. Bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam kedamaian, hubungan yang menyejukkan, jalan hidup yang terang, dan ketenangan yang selama ini kamu cari. Jangan remehkan rezeki kecil. Itu bukan hadiah biasa. Itu adalah undangan semesta. Dan jika kamu menyambutnya dengan hati yang terbuka, pintu-pintu besar yang selama ini tertutup akan mulai bergerak dan tak akan pernah menutup kembali. Bab 10. Pernahkah kamu merasakan seolah ada bisikan halus yang membimbing langkahmu? Bukan lewat suara yang terdengar di telinga, tapi terasa begitu nyata di dalam dada. Sebuah suara lembut,
samar tapi kuat, seakan mengatakan, "Hindari itu, pilih jalan ini." Suara yang muncul bukan karena kamu berhalusinasi, bukan pula karena ilusi pikiran, melainkan karena koneksi spiritualmu mulai menyala. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu sedang menyentuh gelombang kesadaran yang lebih tinggi. Suara ini muncul saat frekuensi batinmu mulai sejajar dengan aliran kebijaksanaan semesta. Ia tidak terdengar seperti kata-kata biasa, tapi getarannya jelas, terasa oleh hati yang tenang. Dan saat kamu mulai bisa menangkapnya, itu adalah pertanda bahwa kamu tidak sedang berjalan sendirian lagi. Ada kekuatan yang jauh lebih besar, lebih bijak, dan penuh cinta, yang kini turut menuntun langkah-langkahmu. Intuisi bukan sekadar firasat samar. Ia adalah bentuk komunikasi halus dari alam yang lebih tinggi kepada jiwamu yang telah siap menerima arah. Dahulu mungkin kamu sering ragu, merasa perlu bertanya keluar untuk setiap keputusan. Tapi kini jawabannya datang dari kedalaman dirimu sendiri, dan anehnya, seringkali tepat. Itu karena kesadaranmu telah terhubung ke ladang energi semesta yang lebih luas dari sekadar pengetahuan duniawi. Kamu mulai memahami kapan harus bergerak maju, kapan harus berhenti sejenak, dan kapan saatnya melepaskan. Bukan karena kamu merasa paling tahu, tapi karena dirimu mulai hidup dalam selaras. Jiwa yang telah terhubung pada sumbernya tak lagi menunggu tanda dari luar, karena ia sendiri menjadi sumber dari petunjuk itu. Dan kini, kamu sedang memasuki fase itu. Jangan abaikan suara itu, walaupun terdengar kecil. Jangan ragu untuk mendengarkannya, walau kamu takut salah. Justru semakin kamu mendekapnya dengan percaya, semakin terang dan jelas ia akan membimbingmu. Intuisi sejati adalah hadiah dari semesta yang hanya terbuka bagi mereka yang telah melalui proses luka, kehilangan, pencarian, dan penguatan. Kamu telah membuktikan bahwa kamu layak menerimanya, dan karena itu, suara batinmu akan mulai membawamu ke arah jalan-jalan penuh keajaiban. Entah itu keputusan besar, pertemuan tak terduga, atau bahkan perlindungan dari bahaya yang tak kamu sadari. Di dunia yang riuh dan penuh kebingungan, suara ilahi yang paling murni seringkali terdengar dari kedalaman dirimu sendiri. Dengarkan ia, percayai ia, karena disitulah takdirmu sedang menanti untuk dijemput. Bab 11. Seiring perjalanan batinmu semakin dalam, kamu mulai menyadari satu hal yang tak bisa diabaikan. Orang-orang yang kini hadir dalam hidupmu terasa berbeda. Mereka tak datang hanya untuk sekadar berbincang ringan atau menjadi teman seperjalanan sesaat. Mereka hadir membawa percakapan yang menggugah hati, energi yang menenangkan, dan pesan-pesan yang menyentuh lapisan jiwamu. Ini bukan kebetulan. Ketika frekuensi spiritualmu naik, semesta pun mulai mengatur ulang lingkaran kehidupanmu. Jiwa-jiwa dengan resonansi serupa ditarik masuk ke orbitmu, bukan karena kesamaan hobi, status, atau gaya hidup, tetapi karena panggilan jiwa yang serupa. Mereka mungkin datang sebagai sahabat baru, mentor yang tak terduga, atau bahkan orang asing yang entah mengapa mampu menyentuh hatimu hanya dengan satu kalimat. Ini adalah bagian dari perjanjian jiwa yang lebih dalam. Mereka hadir untuk menguatkanmu, untuk membuka jalan yang sebelumnya tampak tertutup, atau bahkan sekadar mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kamu mulai terhubung dalam lingkaran spiritual yang tak kasat tapi terasa nyata. Dan koneksi ini tak butuh waktu lama untuk terasa dalam. Sejak pertemuan pertama, ada rasa akrab yang tak bisa dijelaskan. Jiwa-jiwa ini datang dari gelombang misi yang sama, untuk tumbuh bersama, menyebarkan terang dan membangkitkan kelimpahan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk dunia sekitarnya. Dan ketika kamu bertemu mereka, hidupmu mulai mengalami percepatan. Gagasan-gagasan baru bermunculan, peluang tak terduga mulai menghampiri. Bahkan luka-luka lama mulai sembuh tanpa kamu sadari. Semesta tahu kamu tak bisa naik sendirian, maka dikirimkanlah jiwa-jiwa pendamping agar langkahmu menjadi lebih kuat, lebih ringan, dan lebih terarah. Terbukalah terhadap setiap pertemuan. Dengarkan kisah mereka, dan jangan takut membagikan perjalananmu. Karena dari hubungan itulah akan tercipta sinergi yang membuka gerbang baru dalam hidupmu. Mungkin salah satu dari mereka akan membawamu pada pintu rezeki besar. Mungkin yang lain datang hanya untuk menunjukkan bahwa kamu dicintai dan dipahami.
Dan mungkin ada yang hadir hanya untuk menyalakan kembali cahaya yang mulai redup dalam dirimu. Jiwa yang menyala akan selalu memanggil jiwa-jiwa lain yang juga menyala. Dan kini, saat cahayamu mulai terlihat, mereka datang bukan untuk mengambil darimu, tapi untuk bersama-sama menyalakan nyala itu menjadi lebih terang. Karena ini bukan lagi soal siapa kamu saat ini, tapi siapa kamu akan menjadi. Dan mereka adalah bagian dari jembatan menuju takdirmu yang sesungguhnya. Bab 12. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa seperti didorong oleh keadaan untuk mengambil keputusan besar, pindah pekerjaan, meninggalkan hubungan yang tak lagi sehat, keluar dari zona nyaman, atau bahkan memulai sesuatu yang terasa asing tapi menarik. Ketahuilah bahwa semua itu bukan sekadar desakan dari luar. Itu adalah suara dari dalam dirimu yang sudah lama menunggu untuk didengar. Semesta sedang mengatur ulang hidupmu, menyesuaikan jalurmu dengan arah kelimpahan dan tujuan sejati jiwamu. Dan proses penyesuaian ini seringkali tidak terasa nyaman. Ia datang dalam bentuk kegelisahan, kejenuhan yang mengendap, atau bisikan batin yang berkata, "Sudah cukup, sekarang waktunya berubah." Jangan anggap semesta sedang menghukummu. Ia justru sedang menunjukkan cinta terdalamnya dengan menuntunmu. Keluar dari tempat yang sudah selesai perannya dalam hidupmu. Tempat yang dahulu menguatkan, kini justru menahan pertumbuhanmu. Jiwa yang naik tingkat tidak bisa terus tinggal di ruangan lama. Energi di sekelilingmu mulai terasa sempit, stagnan, bahkan berat. Bukan karena kamu melemah, tapi karena kamu sedang tumbuh. Maka hadirlah berbagai peristiwa yang seolah memaksamu memilih. Kadang itu berupa kehilangan, penolakan, bahkan kesempatan, mengejutkan yang seolah tidak bisa diabaikan. Semua itu adalah cara semesta mengajakmu melangkah ke arah yang lebih luas. Dan kamu akan tahu ini adalah panggilan spiritual ketika, meski takut, kamu merasakan ketenangan di dalam. Ada suara lembut dari hatimu yang berkata, "Ini saatnya." Suara yang mungkin pelan tapi tak bisa kamu abaikan. Kamu tahu, walaupun belum jelas seperti apa masa depanmu nanti, kamu tidak bisa lagi bertahan di tempat yang sama. Percayalah, langkah yang kamu ambil ini bukanlah lompatan ke dalam kegelapan, tapi sebuah perjalanan menyeberangi batas lama menuju dunia baru yang telah disiapkan untukmu. Semesta sedang mempercepat takdirmu, dan kamu diminta untuk berani menggenggam kunci bernama keberanian. Jangan terlalu lama menimbang, karena kebenaran, batin tidak bisa diselesaikan lewat logika. Rasakan arus itu, ikuti dorongannya. Dan ketika kamu melangkah bukan karena ketakutan, tapi karena keyakinan yang lahir dari dalam, maka kamu akan menyaksikan kehidupanmu berubah secepat cahaya, membawamu ke tempat yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Bab 13. Ujian terakhir. Sebelum pintu terbuka beberapa hari menjelang tanggal 2 Agustus, mungkin kamu akan menghadapi sebuah ujian yang tidak besar dalam wujudnya, tetapi cukup kuat untuk mengguncangkan hatimu. Sebuah ujian kecil, namun begitu menggetarkan keyakinanmu. Tiba-tiba, kamu merasa kehilangan semangat yang selama ini kamu jaga. Sebuah keraguan datang begitu kuatnya, menggoda kamu untuk kembali ke pola lama. Menyeretmu ke kebiasaan yang selama ini kamu tinggalkan. Mungkin kamu merasa seperti berjalan sendiri di padang sunyi. Seakan tak ada seorang pun yang mengerti perjuanganmu. Tapi ketahuilah, ini bukanlah akhir dari perjalananmu. Justru ini adalah gerbang terakhir, pintu terakhir yang harus kamu lewati sebelum memasuki salah satu fase paling mulia dalam hidupmu. Kelimpahan yang hakiki. Ujian ini hadir bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar siap menerima apa yang akan segera diberikan padamu. Karena yang sedang disiapkan untukmu bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah anugerah besar, tanggung jawab mulia, dan kekuatan spiritual yang akan mengubah bukan hanya dirimu, tapi juga orang-orang yang kamu sayangi, bahkan dunia sekitarmu. Ingat, semesta selalu menguji sebelum ia memberi. Seperti malam yang paling gelap sebelum fajar menyingsing. Jiwa pun akan diguncang satu kali lagi sebelum cahaya kemuliaan terbuka di hadapannya. Rasa ingin menyerah yang datang tiba-tiba itu bukanlah kegagalan. Justru itu pertanda bahwa kamu sudah sangat dekat
hingga sistem lama di dalam dirimu mulai ketakutan dan mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman. Tapi jika kamu mampu melewatinya, jika kamu memilih untuk tetap diam dalam ketenangan, tetap percaya meski logika tidak melihat jalan, tetap berdoa meski suara hatimu nyaris tenggelam dalam keraguan, maka kamu akan melewati batas terakhir itu. Dan di sisi lainnya, sesuatu yang tak bisa kamu bayangkan sedang menunggumu. Bukan hanya dalam bentuk rezeki yang melimpah, tapi dalam bentuk perubahan total yang membuatmu menjadi pribadi baru. Kamu akan berubah menjadi magnet yang menarik kekayaan sejati, menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu, dan menjadi saluran, berkat yang mengalir tanpa henti. Apa yang sedang disiapkan untukmu bukan main-main. Nilainya bukan hanya ratusan juta. Ini adalah gerbang menuju nilai 100 miliar dalam bentuk yang jauh lebih luas. Peluang emas, ide besar, koneksi global, kekuatan, pengaruh dan aset kehidupan yang tidak ternilai. Dan justru karena itulah, ujianmu terasa begitu nyata, karena hadiah di baliknya pun sangat nyata. Jangan remehkan godaan untuk menyerah, tapi lebih penting lagi, jangan remehkan kekuatan batinmu untuk bertahan. Karena bila kamu mampu berdiri teguh, hingga tanggal 2 Agustus, kamu tidak hanya akan menerima rezeki besar. Kamu akan diangkat ke fase kehidupan yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang benar-benar siap. Hidup dalam kelimpahan, misi, dan kedamaian, semua dalam satu waktu yang bersamaan. Dan semua itu akan menjadi milikmu sepenuhnya. Bab 14. Tanda-tanda dari langit. Telah nyata setelah kamu melewati gerbang 2 Agustus, akan ada hal-hal nyata yang mulai bergerak ke arahmu, bukan lagi dalam bentuk getaran batin atau intuisi samar. Kali ini, kamu akan melihat dengan jelas bagaimana semesta mulai menjawabmu lewat tanda-tanda duniawi yang tak terbantahkan. Tiba-tiba kamu menerima telepon dari seseorang yang tak kamu sangka. Sebuah peluang bisnis datang menghampirimu begitu saja tanpa kamu mencarinya. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang selama ini kamu pikir telah lama menutup pintunya untukmu. Atau seseorang dari masa lalu datang membawa kabar yang seolah telah ditulis untuk menggugah jiwamu. Semua itu bukanlah kebetulan biasa. Semua itu adalah jawaban, balasan dari semua doa yang kamu panjatkan dalam sunyi, dari perjuangan yang kamu jalani tanpa sorotan. Getaran-getaran yang dulu hanya kamu rasakan dalam diam, kini mulai menjelma dalam wujud nyata. Dan kamu akan tahu bahwa ini bukan hal sepele. Ada kekuatan besar yang sedang bergerak untukmu. Ini adalah momen penting yang harus kamu sadari sepenuh jiwa. Jangan abaikan tanda-tanda kecil hanya karena bentuknya sederhana. Semesta sering menyembunyikan mukjizat dalam hal-hal yang tampak biasa. Saat sebuah panggilan membuat jantungmu berdetak lebih cepat, angkatlah. Saat sebuah peluang terasa terlalu pas untuk diabaikan, sambutlah. Saat seseorang datang tiba-tiba dan bercerita tentang hal yang menggugah jiwamu, terimalah. Semua ini adalah kelanjutan dari perjalanan spiritualmu. Perubahan besar dan rezeki luar biasa jarang datang dengan jenderang besar. Mereka sering datang dalam keheningan, diam-diam, tapi penuh makna. Dan hanya mereka yang cukup sadar, yang akan menangkap pesan-pesan itu. Karena isyarat dari langit hanya bisa dikenali oleh jiwa yang telah dipersiapkan. Setelah tanggal ini, hidupmu tidak akan lagi sama. Bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena semesta mulai menyusun jalanmu menuju takdirmu yang sebenarnya. Ini adalah titik penting. Titik di mana banyak impianmu mulai bergerak dan menampakkan wujudnya. Tapi hanya akan terjadi jika kamu cukup berani untuk menyambutnya. Jangan tunda. Jangan ragu. Karena ketika kamu menyambut sinyal itu dengan sepenuh keyakinan, pintu-pintu yang selama ini tertutup akan mulai terbuka satu persatu. Dan kamu akan melihat bahwa semua rasa sepi, semua malam tanpa arah, dan semua air mata diam-diam adalah bagian dari jalan suci yang mengantarkanmu ke titik ini. Titik di mana semesta tak lagi menjanjikan tetapi mulai menepati. Video ini bukan kebetulan. Kamu menontonnya karena jiwamu telah mengetuk pintu takdirmu. Dan sekarang, saat gerbang kelimpahan terbuka selebar-lebarnya, hanya mereka yang siap, secara batin dan emosi yang bisa masuk. Ingatlah,
100 miliar bukan sekadar angka. Ia adalah panggilan, amanah, dan alat perubahan yang diberikan untukmu, untuk mengubah hidupmu, keluargamu, bahkan dunia. Berhenti berpikir kecil. Tanggal 2 Agustus 2025 adalah panggungmu, tempat di mana kamu akan naik, berdiri, dan membuktikan bahwa kamu memang ditakdirkan menjadi saluran kelimpahan dari langit. Banyak yang akan meragukanmu, banyak yang akan bertanya, dari mana datangnya keberuntunganmu. Tapi itu tidak penting, karena ketika langit telah berbicara, maka bumi pun akan mengikutinya. Jiwa terpilih ini adalah perang terakhirmu, bukan melawan orang lain, tapi melawan kemiskinan batin dan keterbatasan lama. Dan kamu tidak boleh kalah. Jika isi video ini menggema kuat di jiwamu, jangan diam. Tekan tombol like sebagai bentuk penerimaanmu terhadap panggilan ini. Tekan subscribe agar kamu terus menerima panduan di setiap langkahmu. Tulis di kolom komentar, "Saya siap menerima 100 miliar sekarang juga." Saat kamu menuliskannya, kamu sedang mengaktifkan deklarasi spiritualmu. Bagikan video ini ke minimal 3 orang yang kamu cintai. Jangan biarkan pesan ini berhenti padamu, karena bisa jadi mereka juga sedang lupa bahwa mereka adalah jiwa terpilih. Jiwa terpilih, inilah waktumu. Jangan tunda, jangan ragu. Tanggal 2 Agustus 2025 akan tercatat sebagai hari dimulainya hidup barumu. Dan kamu akan berkata, "Semuanya benar-benar dimulai dari video ini."